Kan yang megangin kabel belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Selamat sore pemirsa, apa kabar nih hari ini? Gimana puasanya? Semoga masih tetap semangat dan tetap kuat. Senang rasanya nih pemirsa, hari ini kembali lagi bersama saya Raudloh Rida, tentunya dalam kajian Islami di Sultan TV. Pemirsa, Pancasila telah lama menjadi pondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara nih di Indonesia. Sebagai titik temu berbagai perbedaan suku, agama, dan pandangan hidup. Namun pemirsa, di tengah dinamika masyarakat yang religius ini muncul sebuah pertanyaan. Apakah nilai Pancasila sejalan dengan Makosyid Syariah yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan serta harta? Saat ini di studio Sultan TV nih telah hadir narasumber kita. Ada Bapak Muhammad Ikrom Ar-Rasyid yang merupakan sekjen dari Lakpesdam PCNU Kota Serang. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sangat baik. baik sekali. Sangat baik sekali. Masih semangat nggak di puasanya Pak? Masih semangat, harus semangat. Harus semangat dan masih semangat ya Pak ya. Nah, senang rasanya nih Bapak, ini kita bisa menyambut kedatangan Bapak di Sultan TV. Terima kasih sudah meluangkan waktunya loh Pak. Ya sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Sultan TV dan juga jajaran pengurus Lakpesdam PCNU Kota Serang ya, yang senantiasa telah membuat acara bersama Sultan TV. Oke. Nah, di kajian Islami nih Pak ya, di episode hari ini kita akan ngobrol soal Pancasila nih Pak ya, sebagai titik temu. Apakah nilainya sejalan dengan Makosyid Syariah seperti itu. Nah, sebelumnya sih Pak ya, ini biar masyarakat juga tahu sebenarnya apa sih Makosyid Syariah itu Pak? Makosyid Syariah itu sebetulnya begini ya, tujuan. Makosyid itu adalah tujuan, di mana tujuan itu adalah untuk mencapai kemaslahatan, gitu, kemaslahatan umat. Ya kurang lebih mungkin ya nanti akan sedikitnya dibahas terkait dengan apa korelasi antara makosid tersebut dengan makosid syariah dengan Pancasila, itu akan ada korelasi nanti mungkin. Oh oke. Jadi sebenarnya ini dua hal yang akan ada korelasinya dan kita akan perbincangan lebih lanjut ya Pak ya di kajian Islami pada hari ini. Nah kemudian bagaimana nih Bapak melihat posisi Pancasila sebagai dasar negara sekaligus panduan moral dalam kehidupan berbangsa Pak? Ini sebetulnya lahirnya Pancasila ini kan sangat luar biasa Mbak ya. Jauh sebelum ke pertanyaan ini gitu maksudnya. Ya Pancasila itu kan bagi saya secara pribadi bangga jadi warga Indonesia. Kenapa demikian? Karena konsep dari Pancasila itu bukan sekedar lahir Pancasila, tetapi bagaimana proses pembentukan ideologi Pancasila itu sendiri, di mana pada saat itu kemerdekaan juga kan posisi dunia pada saat itu sedang mengalami Perang Dunia Kedua. Jadi bukan hanya Indonesia saja yang tengah mengalami kegentingan kemerdekaan, termasuk ideologi Pancasila itu merupakan, bagi saya dalam perspektif saya, ideologi Pancasila itu merupakan ideologi alternatif dunia, di mana di dalamnya itu terdapat nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme ditambah lagi dengan ketuhanan. Oke, Ya. jadi itu ya Pak ya? Ya betul. Kemudian apa sih nilai-nilai yang memang sejauh ini diimplementasikan atau korelasinya dengan kehidupan sehari-hari? Justru Pancasila ini kan sebetulnya kan adalah ideologi yang juga memiliki tujuan arah ke depan, orientasi kita seperti apa, gitu kan? Ya harapannya kan bangsa Indonesia ini kan semuanya kan adil, bijaksana. Ketika ada permasalahan diselesaikan secara musyawarah, gitu kan, secara baik-baik. Oke, Gitu. jadi itu guideline dan juga tujuan adanya Pancasila. Nah, bicara soal Pancasila dan Makosyid Syariah ya Pak, ini kan ada korelasinya. Sebenarnya Pak, tujuan konsep utama tersebut dalam Islam itu seperti apa?
Ya tadi sebetulnya sudah disampaikan ya prolog oleh Terida itu ya. Yang pertama itu maqasid syariah itu kan di dalamnya ada menjaga agama, kemudian menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan juga menjaga harta. Oke. Berarti ada tujuan yang sama dong Pak dengan Pancasila? Betul. Menjaga itu kan bagian daripada mensyukuri sebetulnya ya. Oke. Menjaga agama, bagaimana kita mensyukuri adanya agama? Ya salah satu mensyukuri agama ya salah satunya ya kita memiliki keyakinan beragama. Oke. Kan gitu. Iya 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 kan? betul betul. Betul kan? Mensyukuri itu bukan berarti alhamdulillah kita bersyukur. Enggak gitu juga. Konsep bersyukur itu sebetulnya ketika kita memelihara iman, memelihara jiwa, akal, itu bagian daripada konsep mensyukuri sebetulnya. Oh, oke. Sebenarnya bicara soal konsep mensyukuri ada banyak ya Pak Banyak, tentunya betul, perspektifnya. Tapi dengan langkah dan juga tadi hal yang Bapak sampaikan itu bisa menjadi salah satu hal yang dilakukan untuk makna bersyukur. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Nah, mengapa penting Pak akhirnya sebagai masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia memahami hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan juga ajaran agama Islam secara utuh? Jauh sebelum saya menemukan atau ikut dalam beberapa kegiatan, Mbak ya, saya sebetulnya dulu pernah mencari-cari antara korelasi terkait Pancasila dengan Islam itu kan. Di mana korelasinya? Kalau misalkan sila pertama oke, kita ya akui karena itu kan ketuhanan. Ya. Kita sebagai orang Muslim, orang Islam memiliki Tuhan yang Maha Esa yaitu Allah Subhanahu wa taala, di mana artinya implementasi pengejawantahan atau manifesto daripada ketuhanan kul huwallahu ahad itu kan sudah terimplementasi. Jadi sebetulnya jika kita memahami Pancasila dan korelasinya dengan maqasid syariat itu bahwa salah satu di antaranya adalah Pancasila merupakan bagian daripada manifesto atau cerminan daripada syariat Islam. Oh. Tuh. Saya pernah menulis dulu mungkin ya Mbak mungkin pernah mendengar atau di PWI ya, Persatuan Wartawan Indonesia pernah mengadakan sayembara NKRI bersyariah atau ruang publik. Okay. Saya pernah menulis di situ. Saya pernah menulis walaupun pada saat itu saya tidak lolos, Mbak. tapi saya di situ menemukan substansi antara korelasi NKRI syariah kemudian dengan dalam konteks keislaman. Karena pada saat itu kan ya kita tahu sendiri kan ada isu-isu yang memang kan seperti itu. Yang syariat dan lain sebagainya. Tapi ketika saya membedah itu dengan salah satu di antara buku pegangan saya adalah Cifdo Madinah karya Abdul Aziz, kemudian juga Eposito di dalamnya itu terkait dengan Islam dan juga pembangunan. Di situ akan ketemu pentingnya tekstual terkait syariah itu seperti apa. Apakah memang benar-benar substansi ataukah tidak? Nah, itu. Jadi poinnya itu ya, Pak ya. Betul. Apakah ini benar-benar substansi atau tidak? Ya. Tapi Pak ini kalau misal kita lihat dari prinsip ya Pak ya, dan antara Pancasila dan juga maqasid syariah, ini titik temunya ya Pak ya, mana sih Pak yang lebih kuat antara keduanya? Ya kita kan sama-sama mengetahui sebelumnya ada Pancasila kan ada agama dulu. Kan seperti itu. Jadi ya kita selaku masyarakat terutama Muslim dalam hal ini ya kita ya pasti mengedepankan agama dulu kan, kemudian baru lahir negara dan juga di dalamnya ada Pancasila itu sendiri. Tuh. Jadi kalau kita lihat dari sisi keduanya ya Pak, sisi prinsip sebenarnya lahirnya agama dulu, kemudian Pancasila. Tapi kalau kita lihat ini korelasinya sangat berkaitan dua-duanya ya Pak ya. Nah kemudian nih Pak ya, apakah kalau kita lihat sekarang kita tarik Pak dari konsep-konsep di Pancasila ya Pak, bagaimana nih Pak ya keadilan sosial dalam Pancasila itu sejalan dengan tujuan dari maqasid syariah dalam agama Islam? Ya di dalam tadi itu ya maqasid syariat itu kan ada harta juga ya di situ. Artinya begini, kenapa misalkan orang kaya atau katakanlah orang yang menengah ke atas itu dianjurkan untuk bersedekah, ya kan? Untuk berkurban. Itu kan bagian daripada keadilan sebetulnya. Maksudnya apa sih keadilannya di mana sih, Pak? Ya maksudnya begini, ada memang keluarga kita atau kerabat kita yang memang ekonominya menengah ke bawah yang sejauh ini mungkin 1 tahun 1 kali merasakan daging. Atau mungkin 2 tahun sekali baru bisa merasakan daging. Tapi berhubung ada saudara kita yang memang kebetulan saat itu diberikan harta yang lebih atau rezeki yang lebih oleh Allah gitu kan subhanahu wa ta'ala,
yang pada akhirnya mereka berkurban dan daging kurban itu kan disedekahkan. Itu bagian daripada konsep keadilan sebetulnya. Masih banyak konsep-konsep keadilan. Adil itu tidak mesti sama sebetulnya. Itu poinnya ya Pak Iya. ya. Kadang ada orang yang bilang adil tuh berarti rata, padahal adil tuh sebenarnya nggak harus rata dan nggak harus sama. Itu sesuai dengan bagaimana kebutuhan ya Pak ya. Nah, lalu nih Pak ya, ini dalam praktik kehidupan bernegara, apakah nilai-nilai Pancasila sudah tercermin nih Pak ya, berkaitan dengan nilai-nilai Islam? Kalau Pancasila memang sedari awal itu memiliki korelasi dan juga tercermin. Tinggal bagaimana kita subjek daripada mengimplementasikan Pancasila itu sendiri sebetulnya. Poinnya itu ya Pak Itu ya. sebetulnya. Sebenarnya dari keduanya, baik itu Maqasid Syariah kemudian juga Pancasila, itu sudah ada gitu ya Pak ya, sudah tercermin, sudah jelas. Tapi ini balik lagi ke manusianya, bagaimana? Apakah bisa kita mengimplementasikan Betul. dalam kehidupan sehari-hari? Iya, Tapi kan kadang sulit ya Pak. Iya itu. Logikanya begini Mbak. Gimana Punten. tuh, Pak? Kalau semisal Pancasila dan Maqasid Syariat ini sudah tercapai, mungkin Pancasila akan diganti. Nah, Logikanya kan gitu kan? Ya. Logikanya kan, tapi berhubung Pancasila itu memang saya anggap Pancasila itu sangat luar biasa dan memang dasar negara ya Pak ya. didirikan oleh orang-orang yang sangat pintar, sangat cerdas gitu kan. Sehingga Pancasila itu memiliki sifat yang terbuka, tidak Oke. bisa digantikan. Betul. Tuh. Jadi Tidak itu bisa ya Pak ya. digantikan, iya. Tidak bisa digantikan, akhirnya sebenarnya karena dua-duanya itu sama-sama bermanfaat, sama-sama memiliki apa ya, mungkin kemampuan ataupun isi yang Sama sama tujuan yang ya Pak ya, tujuan yang sama, jadi ya bisa digunakan dua-duanya seperti Bisa itu. digunakan. Dan kalau balik lagi bagaimana tantangan manusia ketika mengimplementasikannya, tentu ada. Tapi setidaknya keduanya tidak bisa dipisahkan begitu saja. Seperti itu ya Pak ya. Nah, makin menarik nih ya pemirsa, perbincangan kita mengenai Maqasid Syariah ya, dan juga Pancasila pada hari ini di kajian Islami. Pak, masih ada pertanyaan selanjutnya? Ya boleh silakan. Masih banyak nih Iya, Pak, karena kan kita ngabuburit nih Pak Ya, judulnya ya. sepanjang saya mampu menjawab saya jawab. Oke, tapi nih Pak, kita harus break dulu. Kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Maka dari itu tetap bersama kami di Kajian Islami.